Iya, kita sudah ada Demian Aditya ya dan Sarah Wijayanto. Nah, jadi mereka ini baru saja Demian baru saja mengikuti American Got Talent. Tapi tepuk tangan. Cool man, ke Amerika. Nah. Saya keceleduk aja gumoh. Ke Amerika. Hebat loh Pak. Saya punya videonya Pak. Punya videonya? Punya videonya. Mungkin ini juga waktu udah kamu pada. gumoh ya? Bukan. Bukan. Bapaknya yang trending topik di YouTube. Iya, Kita iya. bakal lihat lagi sekali lagi ya. Silakan kita play. Itu tuh ya gini, kelihatan keren tuh cuman gara-gara dia mainnya di Amerika. Kalau dia mainnya di Indonesia, main kayak gitu, nggak keren. Iya, karena yang keren itu penontonnya. Iya kan? Iya. Coba Anda lihat penontonnya tadi begitu dia diikat pasir turun, wah nih. Aduh. Coba dia main di Indonesia, wah pasir jatuh begini penonton. Betul tidak? Betul. Bener gak gua ngomong? Terus tar gini. Lebay. Terus yang di belakang itu gini, gue tahu tuh caranya tuh gitu. Itu keren karena di situ mainnya. Oke. Tapi keren banget, kasih tepuk tangan dulu buat Demian. Ini kan, bentar. Kita kan live kan? Ya, live. Ini kan live. Gue mau ngomong sesuatu boleh dong? Silakan. Ini mungkin banyak orang yang belum tahu sampai detik ini seperti apa. Dan ini belum pernah gue katakan sebelumnya. Akhirnya gue bisa sampai America Got Talent. Gue dulu 4 tahun pernah belajar sama Deddy Kobuse. Jadi gue mau bilang selamat dan terima kasih udah ngajarin gue. I am so proud. Dan gue tuh beneran, gue tuh ketika lihat ya, pertama tuh gue nggak percaya gitu ya. Ada orang ngomong Demian ada di American Got Talent. Terus gue bilang soalnya maksudnya nanti gue mau nanya tentang itu ya. Udah gitu. Terus tiba-tiba gue lagi buka YouTube, beneran ada di American Got Talent gitu. Gue tonton gitu kan. Gue tonton terus begitu gue nonton, keren. Saya nggak bukannya, saya tidak bilang keren permainannya gitu ya, karena it's sulap lah, kita sama-sama tahu. Tapi keren dia bisa ada di American Got Talent. Nah terus gue WhatsApp dia ya, I'm telling him congrats, gue udah lihat itu. Nah terus ketika gue lihat, yang bikin saya sedih itu adalah komen-komen orang Indonesia gitu. Itu tuh nggak punya otak gitu. Kebanyakan ya, nggak semua orang Indonesia ya. Kebanyakan yang ada komen, bukan banyakan dari kalian. Kalian mah, wih. Apa? Wih itu bagus, satunya itu bagus. Karena gini, itu ya, ini benar. Akhirnya gue bikin video kan di YouTube kan gue tentang itu. Karena gue kesel banget pada saat itu. Thank you juga jadi trending gara-gara lu itu. Terus saya bikin video, saya bilang itu awalnya orang-orang bule muji semua nih, ada pesulap dari Indonesia, keren. Wah hebat orang bule, masuk orang Indonesia. Wah hebat ya, gue bangga. Abis itu masuk orang Indonesia, gue tahu tuh caranya tuh. Itu ngumpet di sini tuh, bininya lebay tuh. Jadi itu alay semua yang komen gitu. Kok nggak mikir gitu loh maksudnya gitu. Maksud saya, Sarah waktu itu nemenin di sana ya, Sarah nemenin gitu. Dan saya nggak peduli gitu. Maksudnya gini ya, mungkin Sarah tahu permainannya gimana gitu. Mungkin Sarah tahu caranya gimana. Gue nggak peduli. Tapi Anda bisa bayangin nggak ya, kalau Anda ada di sana gitu ya, terus ngeliat itu, terus dia harus gimana gitu? Ketika buat ketiban tuh Sarahnya gitu. Nggak gini. Ya makanya gitu kan. Itu kan. Tadi gitu tetap aja dibilang, kok ekspresif? Gitu sama lagi. Jadi nggak pernah bener. Betul. Dia nggak pernah bener. Oke, tapi mungkin cerita pengalamannya Demian dulu. Kok lu bisa ada di sana tuh gimana? Karena nih gue nggak tahu ya, menurut gue yang namanya American Got Talent itu kan artinya orang-orang Amerika kan. Betul. Gitu kan. Lu kan bukan orang Amerika, kok bisa ada di sana? Ya awalnya juga pertanyaan itu sama. Itu pertanyaan yang gue tanyakan ke diri gue sendiri pada saat nerima email dari salah satu talent produsernya. Dia tiba-tiba ngemailin, terus bilang, do you want to be in our show? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, gue kan orang Indonesia, kok yang dicari gue, sedangkan
judulnya sendiri America's Got Talent, orang-orang Amerika. Jadi talent-talent yang dimiliki oleh Amerika. Kenapa jauh dari Amerika? Kenapa nggak dari Asia's Got Talent dulu? Kenapa? Jadi banyak yang gue pertanyakan. Sampai akhirnya butuh gue untuk cross check berkali-kali. Sampai email itu gue forward dan gue screenshot ke officialnya America's Got Talent. Dan ternyata mereka bilang, you may proceed with him karena he is one of our producer. Katanya gitu. Terus gue yang, oh wow. Nah kalau misalnya ditanya kenapa, gue pun nggak tahu kenapa sampai detik ini. Tapi yang jelas ketika pada saat dapat kesempatan, gue nggak mikir dua kali untuk you take the opportunity. Karena ya kita sama-sama orang yang benar-benar berusaha untuk menjaga seni sulap. Jadi pada saat melihat itu, ngerasa ini adalah kesempatan yang nggak bisa dilepas sama sekali. Tapi apakah lu bisa menang? Karena pengertian gue gini, maksudnya American Got Talent gitu. Kan harusnya nggak masuk logika gue gitu. American Got Talent nanti yang menang orang Korea gitu, orang ya pokoknya intinya bukan gue gitu Cina, kan gitu. Ya kalau misalnya menang atau enggak, gue sendiri pun sudah bicara sama mereka. Intinya kan pasti tanya, kalau lo menang gimana, ditanya gitu kan. Kalau misalnya lo menang gimana, terus gue cuma jawab, gue juga cerita sama Sarah, tujuan gue kesana bukan untuk menang, tujuan gue kesana untuk wujudin mimpi gue. Karena kalau misalnya masalah kayak uang dan segala macam itu adalah bonus. Tapi salah lo. Apa tuh? Malah. Enggak. I'll take the money. Nah itu dia. Cuma kalau misalnya dari segi pribadi, buat gue ada pencapaian. Jadi lu nggak usah minta uangnya, minta green card aja, susah. Oh iya itu nanti Pak. Jadi pada saat itu langsung yang ditanya, gue bilang tujuan gue kesana bukan untuk menang, tapi untuk menunjukkan ke dunia bahwa di Indonesia ada juga pesulap yang gak kalah hebat. Yang gak kalah hebatnya. Oke, next questions adalah kenapa lu milih permainan escape? Sedangkan orang tahu gue ilusionis. Itu. Kenapa lu mainnya escape? Kalau buat gue sih mungkin karena escape itu impact kagetnya lebih kuat gitu. Ya. Tapi nggak tahu menurut lu. Jadi awalnya email itu datang, dia langsung nulis gini, I saw one of your videos on YouTube yang gue di Perfect Escape, yang gue dicor selama 53 jam. Yang di semen. Terus dia bilang, mau nggak mainan itu ditunjukin di America's Got Talent? Terus gue bilang nggak bisa, karena untuk bikin itu keringnya aja 24 hours, sedangkan mereka hanya ngasih gue aku 3 menit. Terus gue bilang nggak bisa. Do you have another one? Nah, kebetulan semua yang ada di YouTube gue itu kan kebanyakan escape. Yang gue ditabrak motor, lolos jadi yang pengendaranya. Jadi mostly adalah escape. Dan pada saat sudah gue kasih mainan, nyata yang di approve adalah yang escape. Pada saat gue kesana, mereka mau gue untuk bilang kalau gue adalah seorang eskapologis. Jadi karena mereka belum pernah punya itu di Amerika Serikat. Nah, properti itu sendiri ide lu, permainan itu ide lu? Itu original gue sendiri. Original ide lu. Ya. Oke. Berarti lu kembangkan dari permainan yang udah ada tapi dirubah semuanya. Oke, yang buat properti di Jakarta, di Indonesia. Nah, berarti dikirim ke sana. Iya, Pak. Lumayan, Pak itu. Mahal ngirimnya daripada satu mobil dapat sih, Pak, itu, Pak. Gigit jari, Pak. Iya kan, mahal ngirimnya itu barang segede gitu. Pasirnya enggak dong? Pasirnya tadinya mau, cuman akhirnya banyak setelah ditimbang, ya jadi lebih mahal, akhirnya gue take out. Tapi itu banyak banget dramanya deh. Pada saat sampai sana, bayangin aja gue harus on stage untuk rehearse itu jam 12. Jam 12 kurang 30 menit, pasir yang mereka kasih ke gue salah. Maksudnya salah? Sedangkan pasirnya itu kan harus desert sand. Jadi kalau misalnya dipegang, dikepel tuh dia bisa keluar dari jari-jari. Kalau itu yang mereka kasih adalah pasir biasa. Jadi pada saat dibuka pasirnya nggak turun. Itu 30 menit sebelum show. Akhirnya diundur waktunya gue untuk perform. Jadi gue jadi yang terakhir. Terus akhirnya pada saat gue perform itu kalau misalnya dilihat yang versi fullnya, itu ada momen yang kru gue masukin, which is itu adalah literally baru pertama kali dimasukin on stage pasirnya. Jadi bener-bener yang luar biasa. Ya. Oke. Katanya krunya Mas Demian nggak ikut karena nggak dapet visa. Iya benar. Terus jadi kesananya berdua aja? Tapi berdua aja karena mau nggak mau. Soalnya gini, awalnya rencana kru yang akan berangkat itu 2. Jadi kru yang berangkat itu adalah kru yang bikin. Kan propertinya kan karena besar di knockdown, jadi akhirnya jadi 1 box. Nah, ya pada saat itu gue lebih mikir lebih ke cara untuk presentnya kan. Jadi semua properti mereka yang handle.
Begitu udah dikirimin, itu gue nggak tahu menau. Itu gimana cara buildnya gue nggak tahu menau. Dikirimlah ke Amerika. Seminggu kemudian dari pihak kan udah wawancara, terus berapa hari kemudian baru dikasih tahu kan di approve atau enggak. Itu alat udah berangkat, gue udah berangkat, tiba-tiba kru gue nelpon bilang, Pak maaf kita nggak bisa berangkat karena visanya tidak di approve. Mereka yang tahu bikin propertinya, mereka yang latihan berkali-kali sama gue. Nah, gimana? Akhirnya pada saat di sana panik Pak. Sampai akhirnya gue nelpon Magic Castle minta bantuan untuk gue butuh kru 2 orang. Mereka nggak punya karena semua kru ilusionis itu adanya di Vegas. Akhirnya ke Vegas juga nggak ada yang bisa bantuin, hopeless banget. Nelpon orang Indonesia, gue bilang ke teman-teman IO, siapapun yang punya visa, karena kalau misalnya harus apply lagi kan belum tentu di approve. Siapapun yang punya visa Amerika, gue berangkatin sekarang. Pak Karno punya. Nanti dia yang perform bukan saya Pak. Malah ketok. Ketok saya, tadi dia prok-prok standing ovation. Sudah akhirnya diberangkatin 2 orang, itu pun mereka di brief sama yang bikin properti di Jakarta, di brief, berangkat. Sampai Amerika ketemu itu H-1, mereka datang H-1. Dan itu pertama kalinya gue berjabat tangan dan kenalan, saya Demian dan mereka ada Mas Mehmet, Mas Ian. Tapi mereka udah kru yang biasa Bukan, mereka bukan. Totally Nggak stranger. biasa. Mereka bukan orang yang ngerti sulap, mereka hanya orang yang punya event organizer. Nah, kenapa lu nggak pakai orang yang di sana aja? Apa bedanya? Di sana nggak ada Pak, Oh, di sana nggak ada kru? nggak ada. Krunya semua di Vegas, kru yang biasa. Ya, karena krunya mereka, krunya Gatela. nggak mau, karena it's your show, it's your performance, jangan libatin kita. Kan ini kan lo kompetisi, kalau gue ikut berarti gue punya andil di situ dong. Mereka gitu, mereka nggak mau. Iya. Tapi kan visanya nggak, udah percuma yang ngomong. Ya udah susah, udah rumit Kenapa banget. nggak Sarah aja nuangin pasir? Jangan Pak, kesian dia Saya Pak. nangis lagi. Nanti dia nangis karena pasir, buang pasir Pak. Oke. Terus ada orang yang mengatakan, bahkan masuk ke salah satu site juga mengatakan, kenapa Demian mengatakan tidak punya anak? Nah, ini perlu diklarifikasi juga, mumpung ini juga momennya pas kan. Banyak orang yang menanyakan hal yang sama juga, nggak hanya lo. Jadi bayangkan pada saat sebelum kita naik atas panggung, kita sudah diwanti-wanti hanya cerita apa yang perlu diceritakan, make it short, karena itu hanya chit-chat. Your performance only 3 minutes. Jadi make it complex, make it packed. Pada saat on stage ditanya kan, do you have a family? Yes, my wife is over there. Kan gue bilang, my wife is over there, mungkin dia akan nonton. Terus dia nanya, do you have a kid? Terus gue bilang, no. Karena kan kita lagi bicara masalah konteksnya adalah gue dengan Sarah. Okay. Kan gak mungkin gue yang, yes, I have one, but with my previous marriage, and now she live with Lu salah lu. Bukan, itu kalau di Indonesia jualan banget. Betul. Jadi iya benar-benar. Tapi di klarifikasinya itu maksudnya kalau misalnya dalam artian sebenarnya yang ditanya adalah gue dengan Sarahnya, Iya. bukan. Jadi gue sudah Jadi intinya ini keluarga gue sini punya anak gak, pada konteksnya lagi ngomongin Sarah. Jadi bukan maksudnya tidak mengakui punya anak, bukan. Itu mah beda konteks lagi. Wah, di Indonesia, saya cerai, anak saya begini. Wah, langsung roket Pak ya. Terus ibunya keluar dari belakang, wah menang langsung. Ya gue nggak penting drama. Iya benar. Terus Sarah sendiri gimana rasanya waktu itu? Deg-degan, itu campur aduk sebenarnya. Antara nervous banget dia mau perform, terus ketemu Tyra Banks. Kayaknya lebih itu ya. Apa? Ketemu Tyra Banks. Terus waktu sebelum berangkat kan dia latihan, memang nggak ikut latihan, nggak di sana, tapi berapa kali dia bilang gagal terus dari 10 kali ya, 10 Kenapa? kali. Kenapa gagal? Jadi trouble-nya gini ya. Malfunction ya. Ternyata dengan jangka waktu kan itu kan alat tuh udah jadi sebenarnya tahun lalu, terus dibetulin, dan itu karena aging sempat udah hampir setahun ditaruhnya sembarangan, misalnya ditaruh di gudang, akhirnya berkarat. Jadi ada beberapa yang malfunction, pasirnya jebol masuk ke samping-samping, terus akhirnya pada saat itu jatuh beneran, literally jatuh beneran. Jadi kalau kok ketawa sih Pak? Jadi Tapi lu ketiban beneran bener? Ya, itu ada fotonya, itu beneran gue ketiban beneran, pasirnya semua masuk kena badan gue. Jadi dari 10 kali, itu 2 kali berhasil, itu pun 2 kalinya last minute. Nah ini dia. Ini beneran Dan yang paling serem lagi,
dia ngebangunnya itu sendiri. Jadi literally megang palu segala macam itu sendiri. Dia nge-build sendiri by Skype sama orang yang di Jakarta. Oh, karena dia nggak ngerti juga. Iya. Dia Nggak tahu. Jadi gimana coba? tensionnya dia tahu kalau misalnya ini suami gue nggak ngerti cara bikinnya dan ini bikin sendiri dan dia tahu berarti gagal. bisa gagal ya. Iya. Ya kita tahu lah, misalnya di sulap sendiri, walaupun kita udah 100% berhasil, yakin pasti ada murfilonya kan. Ya. Dan itu benar ya, maksudnya gini, walaupun gini kadang-kadang kalian ada yang ngomong, itu trik, itu bohong, itu apa ya. Tapi mungkin yang kalian banyak nggak tahu, banyak sekali orang yang meninggal main sulap itu banyak. Bukan sedikit ya, tapi banyak yang meninggal main sulap itu banyak banget. Ya. Tapi belum ada yang ketanam pasir, mungkin nanti kita lihat. Pak. Kan udah lewat. Kan udah lewat. Oke, Cika, kita ada siapa habis ini? Setelah yang satu ini akan ada bocah umur 13 tahun yang memenangkan juara internasional, Pak. Ngapain juaranya? Mau tahu? Mau tahu? Setelah yang satu ini. Biar penasaran, penisirin. Oke, Pak ya, setelah yang satu ini ya, Pak ya. Oke, silakan. Setelah satu ini.